Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Spill. Kali ini saya ingin membuat racikan ya, menggunakan pelarut X-Subs. Nah, ini tips buat kalian yang mungkin masih awal yang dalam menggunakan parfum. Saya bisa rekomendasikan kalian bisa menggunakan X-Subs ini ya. Jujur aja saya juga waktu awal-awal meracik parfum, ini adalah bahan kedua yang saya tahu ya. Dari segi kandungannya juga, X-Subs ini bisa dibilang kandungannya itu komplit karena di dalam X-Subs ini ada penguat aroma parfum dan bisa membuat parfum lebih awet dan berkarakter ya. Itu menurut saya sih. Karena apa yang saya alami juga ada sedikit perubahan ya dibandingkan dengan menggunakan absolut saja dan menggunakan X-Subs itu saya terasa sedikit perubahannya di dalam aroma parfum tersebut. Kali ini saya akan menggunakan produknya Chemnex ya. Untuk aromanya itu Black Opium. Sebelumnya sih saya sudah pernah membuat video ya yang dari produknya Chemnex ini, terutama yang aroma Black Opium. Hanya saja mungkin saya dalam video tersebut hanya memberikan informasi mengenai racikannya ya, tapi saya tidak membuat secara detail tentang peracikannya. Nah, kali ini saya akan membuatkan video tentang meracik parfum menggunakan pelarut X-Subs. Saya ingin menggunakan botol yang ukurannya 30 ml ya. Nah, untuk racikannya sendiri dari produk Chemnex saya hanya sarankan itu untuk ketahanan mungkin bisa bertahan di angka 5 jam itu menggunakan perbandingan 2:1. Jadi 20% bibit parfum, 10%-nya pelarut X-Subs. Langsung saja saya akan buat racikannya ya. Yang pertama itu bibitnya dulu. Black Opium ya dari Chemnex. Kita masukkan sekitar 20 ml. 20 ml. Ya. Pas banget 20 ml. Nah, bibit parfumnya 20 ml. Kita masukkan dulu. Nah, sekitar segini ya. Kalau gambaran buat kalian yang mungkin belum punya takaran parfum, mungkin sekitar segini ya. Untuk 20 ml bibit parfum dengan volume 30 ml botol casai. Seperti ini. Lalu kita masukkan pelarut X-Subs. Nah, kita masukkan di angka 10 ml. Nah, untuk patokan akhir sih tidak bisa dijadikan patokan ya menurut saya karena botol ini juga terkadang volumenya bisa lebih banyak dan kadang juga bisa lebih sedikit ya dari volume yang standar seharusnya 30 ml ya. Bisa jadi 35 ml, kadang bisa juga pas 30 ml ya. Tapi saya lebih saranin itu kalian masukin dulu bibit parfumnya ya, terutama bibit parfumnya yang takarannya harus pas.
Nah, sisanya untuk pelarut mungkin bisa lebih banyak sedikit juga, mungkin hanya lebih 5 mili atau lebih 3 mili biasanya ya. Tapi saya lebih mengutamakan bibit parfumnya dulu yang dimasukkan, lalu pelarut parfumnya. Kita masukkan. Oke, sekitar segini ya. Ini 10 mili pelarut dan 20 mili bibitnya. Nah, kita mix dulu. Nah, seperti yang kalian lihat, ini berarti masih lebih ya. Takarannya tidak pas 30 mili. Tapi tidak apa-apa, kita mix saja. Kalau kalian mungkin lebih yang lebih afdol ya, yang agar campurannya lebih merata, kalian bisa menggunakan mixer kecil ya, mini mixer. Itu bisa lebih halus dan tercampur rata ya. Karena saya belum punya, jadi saya hanya menggunakan cara manual saja. Aduk terus seperti ini yang sampai benar-benar tercampur. Nah, hasilnya jadi kalau menggunakan X-Hub ya, untuk perbandingan 2:1 itu dia agak lebih kental dikit ya, karena memang tekstur bibit parfumnya juga agak kental. Jadi hanya memasukkan sedikit pelarut saja, tidak membuat tekstur bibit parfum ini cair banget ya. Kecuali kalian bisa menggunakannya 1:1. Untuk produk Chemtex sendiri, saya hanya sarankan itu mungkin bisa aman untuk perbandingan 1:1 itu, tapi mungkin untuk ketahanannya tidak lebih awet dari campuran yang saya pakai ini ya. Kalau kalian ingin awet, bisa menggunakan yang perbandingan 2:1 ya untuk menggunakan X-Hub. Nah, untuk ketahanannya sendiri, bibit parfum Chemtex ini untuk bibitnya saja saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya. Untuk bibitnya saja dia bisa bertahannya sekitar 5-6 jam. Nah, bukan berarti apabila di mixing ini dia jadi turun ya kekuatan ketahanan aromanya. Kalau untuk produk Chemtex ini perbandingan 1:1 itu dia bisa awet di sekitaran 4 jam. Itu pun tergantung cuaca juga ya. Mungkin kalau cuacanya panas itu dia bisa agak lebih berkurang ketahanannya. Tapi apabila cuacanya sejuk, kalian makainya di dalam ruangan, terutama ber-AC, dia bisa lebih awetnya. Nah, kebetulan saya waktu itu menggunakan 1:1. Saya aktivitas di dalam ruangan. Itu pun ruangan tanpa AC ya, hanya menggunakan ya kipas paling juga. Itu ketahanannya bisa bertahan 4-5 jam, dia bisa tahan ya. Untuk perbandingan 1:1. Nah, untuk perbandingan 2:1 ini saya bisa katakan untuk ketahanannya ya dia 5 jam sampai lebih, mungkin bisa lebih awet ya dibandingkan bibit parfum tanpa campurannya. Nah, bedanya kalau dicampur menggunakan X-Hub ini dia aromanya agak sedikit berubah ya. Dari mungkin kesannya itu seperti monoton, yang tercium itu hanya mungkin aroma vanila atau kopinya aja yang lebih terasa ya. Nah, untuk eh, mixing ini, nah, seperti ini. Nah, dia di awal itu lebih terasa perpaduan aroma kopi dan sedikit vanila ya. Nah, ada sedikit aroma buah juga, tapi yang lebih dominan itu dia aroma vanila dan kopi. Nah, untuk
ketebalan aromanya bisa dikatakan ini lebih seger ya. Jadi lebih enak untuk dihirup. Nah, dari cendek sendiri tidak dicampur pun bisa dikatakan enak. Tapi kalau misalkan di mixing, saya bisa dikatakan jauh lebih enak ya aromanya. Karena ringan gitu. Tidak terlalu menyengat, hanya saja dia daya sebarnya lebih luas ya. Jadi lebih merata. Kalau di spray itu bisa menyeluruh ya, terkena pakaian. Jadi aromanya itu menyebar. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang punya pengalaman yang berbeda dari penggunaan Nextchat ini, bisa di komen ya. Barangkali ada kekeliruan mungkin saya dalam penyampaiannya. Karena saya juga bisa dikatakan membuat video ini saya melakukan riset terlebih dahulu ya. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dalam menggunakan peracikan dan penggunaan bibit, itu yang saya sampaikan dalam video ini ya. Bukan berarti saya mengada-ngada atau saya belum mencoba baru membuat video, karena saya tidak mau memberikan informasi yang belum saya rasakan, yang belum saya coba kepada kalian ya. Karena saya juga di sini sama-sama belajar dan kita berbagi informasi, terutama dari kalian yang sama-sama masih apa awal-awal ya, yang masih pemula dalam usaha parfum. Saya juga masih perlu banyak belajar ya, tapi saya yang alami dan dari yang sudah-sudah sampai sekarang, saya ingin berbagi informasi terutama kalian yang masih awal, yang masih awam ya dalam penggunaan parfum, pelarut parfum dan bibit parfum. Saya akan share mungkin ya untuk bibit parfumnya dan pelarutnya, agar kalian tidak bingung dalam mencari bibit parfum ya. Terutama yang awal-awal itu pasti kan mencari harga yang sedikit murah, karena mengenai modal juga lumayan ya untuk usaha parfum itu tidak murah. Dan apalagi kita memulai usaha tanpa pengalaman dan pengetahuan, nah itu bisa beresiko juga ya. Oke. Jadi penggunaan bibit parfum ini saya sebagai riset dan eksperimen saja ya. Buat kalian mungkin yang mencari harga murah, nah saya bisa di share ke kalian untuk penggunaan bibit parfum murah dan bagaimana cara meraciknya. Oke, sekian saja dari video kali ini. Semoga bermanfaat.